Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah hukum pajak yang beranggotakan Miftahul Jannah, Muhammadul Fajar Siddiq, Esa Pratama, dan Lulu Wahyudin. Dengan materi pertama yakni penagihan pajak. Penagihan pajak adalah suatu proses yang dilakukan untuk menarik utang pajak kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan. Jenis-jenis penagihan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni secara administratif dan secara hukum. Secara administratif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, dan secara hukum melibatkan pengadilan untuk penagihan pajak. Jenis tahapan-tahapan penagihan pajak. Yang pertama, teguran. Direktorat Jenderal Pajak memberikan teguran kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak yang telah ditentukan. Yang kedua, surat paksa. Direktorat Jenderal Pajak memberikan surat paksaan kepada wajib pajak untuk segera memberikan atau untuk segera melunasi pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, pemblokiran. Direktorat Jenderal Pajak memblokir aset-aset wajib pajak karena tidak membayar pajak yang telah ditentukan, seperti pemblokiran bank atau akun rekening bank. Secara hukum, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak karena wajib pajak tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, yang dilakukan dengan teguran, surat paksa, dan hingga pemblokiran. Baik, melanjutkan presentasi dari Muhammad Khairul Fajar Siddiq. Untuk poin selanjutnya yaitu berakhirnya utang pajak. Ada 6 sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya utang pajak. Yang pertama yaitu pelunasan atau pembayaran. Dalam pelunasan atau pembayaran ini, umumnya utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara atau Kementerian Keuangan. Selanjutnya, kompensasi atau pengimbangan. Kompensasi merupakan cara berakhirnya utang pajak dengan penghapusan utang pajak. Kompensasi juga dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian kompensasi. Kerugian tersebut dimungkinkan jika pada awal pendirian wajib pajak menderita kerugian. Selanjutnya, penghapusan hutang. Berakhirnya pajak juga dapat dari penghapusan hutang, yaitu terhadap kewajiban pajak karena wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya, daluarsa atau lewat waktu. Kedaluarsa yaitu jika dalam jangka waktu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka utang pajak dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Selanjutnya, pembebasan. Dalam pembebasan ini, utang pajak dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak wajib pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau dengan keadaan ekonomi wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan atau wajib pajak tidak mempunyai harta berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. Untuk yang terakhir yaitu penundaan penagihan. Dalam penundaan penagihan ini, penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika wajib pajak ternyata mampu kembali untuk melunasi utang pajaknya, maka baru ditagih. Jika tidak dapat ditagih, maka dihapuskan pajaknya. Sistem pemungutan utang pajak.
Terdapat 3 sistem pemungutan yang berlaku, yaitu yang pertama, sistem official assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fikus atau aparat pajak. Menurut sistem ini, utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari Fikus. Yang kedua, sistem self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, sistem withholding adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah. Contoh masalah hutang pajak. Yang pertama, wajib pajak tidak membayar pajak penghasilan atau PPh yang telah ditetapkan. Yang kedua, wajib pajak tidak membayar pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah ditetapkan. Yang ketiga, wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan atau PPB yang telah ditetapkan. Yang keempat, wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB yang telah ditetapkan. Yang kelima, wajib pajak tidak membayar pajak impor yang telah ditetapkan. Dampak negatif dari utang pajak. Bagi wajib pajak, masalah utang pajak dapat menyebabkan denda yang tinggi, sita harta benda, dan tindakan hukum seperti dipidana penjara. Bagi pemerintah, masalah utang pajak dapat menyebabkan yang pertama kerugian penerimaan negara, yang kedua kesulitan dalam pembangunan, yang terakhir menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menghindari masalah utang pajak, wajib pajak harus membayar pajak yang telah ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.